Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Masih pada semangat nggak puasanya? Semangat. Oke. Sebelum kita mulai belajar pada siang ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yes. Kepada Mas Maul, akan untuk berdoa. Awali pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Hari ini ada yang nggak berangkat nggak? Iya, alhamdulillah. Oh ya, kemarin kan anak-anak sudah belajar materi tentang apa? Pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu apa? Masih ingat nggak? Apa? Iya, sifat. Ya, sifat orang tua yang diturunkan atau diwariskan kepada anaknya. Nah, ini dari gambar ini menurut anak-anak gimana pendapatnya? Beda. Apa yang beda? Yang satu hitam Perbedaan warna kulit ya. Nah, kalau gambar ini yang satu garis baris. ya, terus Yang satu putih. terus yang ini juga Kalau barisnya putih. yang ini kalau ini putih orang alpukat sama apa ya? Iya. Nah, jadi penjelasan dari gambar-gambar yang udah ibu tayangkan tadi itu setiap makhluk itu akan mewariskan sifat tertentu kepada keturunannya. Sifat yang diwariskan ini dalam bentuk materi genetik. Materi genetik terdapat pada manusia meliputi kromosom, DNA, dan juga gen. Ya. Oke, pada materi pembelajaran kali ini tujuan yang akan kita capai yaitu nanti peserta didik mampu mengidentifikasi pewarisan sifat dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Peserta didik mampu memperhitungkan persilangan dari hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Oke, kita masukkan materinya yaitu mengenai persilangan monohibrid dan dihibrid. Ada yang tahu nggak ini siapa? Mendel. Ya, Pak Mendel ya, Pak Mendel. Pak Mendel ini dikenal sebagai bapak apa? Ya, bapak genetika. Jadi Pak Mendel ini mencoba menyilangkan kacang erkis atau kacang kapri untuk mengamati karakteristik keturunannya. Nah, kira-kira kenapa Pak Mendel tuh milih kacang erkis? Kenapa nggak milih bunga mawar atau pohon pisang untuk menyilangkannya? Banyak varietas. Ya, terus apa lagi? Sahabat. Yang paling mudah disilangkan. Ya, terus menyelesaikan sendiri. ya, lebih banyak menghasilkan keturunan. Yes. Nah, nantinya pada materi ini anak-anak tuh akan terdapat istilah-istilah dalam persilangan. Yang pertama itu ada parental. Parental tuh dari kata parent artinya tuh induk atau orang tua. Lambangnya itu P besar. Terus ada gamet. Gamet itu berarti sel kelamin. Terus ada filial, yaitu keturunan atau anakannya dari parental. Kemudian juga ada genotip, yaitu susunan gen penyusun sifat, sedangkan fenotip itu sifat yang tangkap. Oke, yang pertama kita masuk ke persilangan monohibrid atau hukum Mendel 1. Nah, pada hukum Mendel 1 ini Pak Mendel ini menyatakan bahwa pasangan alel berpisah secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 ini dibuktikan dengan persilangan monohibrid. Monohibrid itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Satu. Ya, satu. Mono itu artinya satu. Berarti monohibrid adalah
persilangan dengan satu sifat beda. Oke, kita ke contohnya. Nih, ini adalah contoh persilangan monohibrid. Ya. Di sini parentalnya itu ada bunga ungu dengan genotipnya itu U besar. Ada bunga putih dengan genotipnya U kecil. Nah, anak-anak kan kemarin sudah belajar mengenai sifat dominan dan juga resesif. Kalau dominan berarti yang kuat, kalau resesif berarti yang lemah. Nah, hasil persilangannya ini menghasilkan keturunan pertamanya yaitu 4 anakan dengan warnanya gimana ini? Sama atau beda? Sama. Ya, tapi genotipnya sama juga ya. Yaitu U besar sama U kecil. Nah, selanjutnya antara anakan pertama itu disilangkan dengan sesamanya. Nah, sehingga bunga ungu dengan U besar U kecil itu disilangkan dengan bunga ungu U besar U kecil. Hasilnya gimana? Yang putih. Berbeda warnanya. Yang warna ungu ada berapa? 3. Yang warna putih? 1. Nah, berarti hasil dari persilangan monohibrid ini nanti menghasilkan perbandingan 1 banding 2 banding 1, yaitu 3 bunga ungu dan 1 bunga putih. Yang dominan itu ada 1, kemudian yang resesif juga ada 1, dan ini dominan heterozigot. Ya. Yang selanjutnya ada persilangan dihibrid. Nah, kalau dihibrid itu apa artinya berarti? Dua. Ya, di itu artinya 2. Berarti dihibrid itu persilangan 2 sifat berbeda. Nah, ini untuk contoh persilangannya ya. Di sini ada parentalnya itu bulat kuning dilambangkan dengan baba kakak, kemudian ada kisut hijau dilambangkan dengan bibi kiki, gitu ya. Nah, terus dihasilkan anakannya yaitu babi kaki, gitu ya. Nah, terus cara mencari gametnya ini gimana caranya? Ada tahu nggak? Gimana cara mencari gametnya ini gimana? Caranya yaitu ini kan ada huruf kapital yang sama. Nah, kita ambil salah satu, B sama K besar. Kemudian di sini karena ini resesif semua, jadi kita ambil B sama I. Nah, kan hasilnya ini babi kaki. Kemudian kita silangkan dengan sesamanya. Jadi babi kaki kita silangkan juga dengan babi kaki. Nah, terus dihasilkan gametnya seperti ini. Ada baka, bagi, bika, bibi, ya. Kemudian dibuat tabel. Tujuannya untuk mempermudah dalam persilangannya. Hasilnya gimana? Yang warna bulat kuning ada berapa? 9. Warna bulat hijau? 3. Warna kisut kuning ada berapa? 3. Kisut hijau? 1. Nah, jadi untuk rasio genotipnya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Itu untuk yang dihibrid. Oke. Ini banyak it's time for us to try. Ya. Jadi kita kan tadi sudah mempelajari materi tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan persilangan monohibrid. Ya. Nah, di sini Ibu sudah ada LKPD. Nanti anak-anak bisa melakukan langkah-langkah seperti yang sudah tertera di LKPD ini. Dan nanti setelah itu mengisi tabel dan juga mengerjakan pertanyaan yang tertera di LKPD. Ibu akan membagi 4 kelompok aja ya. Ini, terus ini sama situ. 1, 2, 3, 4.
Oke, udah dapat LKPD-nya semua ya. Nah, di sini kan nanti ada pertanyaan. Nanti bisa dibaca dulu untuk yang harus anak-anak kerjakan itu apa. Nah, kemudian untuk alat bahannya di sini Ibu sudah ada 3 wadah. Nah, ada 3 wadah ya. Nah, pada wadah yang pertama ini itu berisi kertas warna hitam berjumlah 8 biji. Kemudian yang wadah kedua ini ada kertas putih berjumlah 8 biji. Nah, ini itu untuk nanti hasil persilangannya gitu. Nah, nanti awalnya tuh peserta anak-anak tuh nanti mengambil salah satu kertas dari 2 wadah ini dengan mata tertutup. Salah satu anak ya mengambil. Nah, hasilnya itu adalah anakan pertamanya. Nah, kalau sudah dapatkan anakan pertamanya, kemudian anakan pertamanya disilangkan dengan sesamanya. Nah, cara menyilangkannya berarti gimana? Nanti ini di wadah yang ada kertas hitam dan juga putih dicampur di wadah ini. Dicampur ya. Nah, terus nanti diacak-acak gini. Terus nanti dengan mata tertutup ngambil 2 kertas, gak boleh ngeliat, terus nanti langsung diletakkan di meja gitu. Nah, terus teman yang lain menuliskan di tabelnya hasilnya itu apa gitu. Nanti diambil terus sampai habis. Kalau udah nanti dimasukkan ke wadahnya sesuai penamaannya. Misalnya ini kan hitam putih. Nah, berarti masuk ke wadah yang hitam putih. Nah, masuk ke sini ya. Terus yang hitam doang berarti masuk ke wadah yang hitam. Gitu. Paham? Paham. Ambil satu ya. Dicampur hasilnya mana? Yang pertama. Oh itu. Nah itu langsung diajak semuanya ya. Ini diambil dari mata tertutup. Nah, udah. Itu ditaruh sini biar arisan. Nah, nanti ditulis di tabelnya. Oh, berarti enggak itu nanti setelah
sekarang tabelnya udah keisi, masukin per yang itu kan sifat yang apa? Terus yang hitam semua ada berapa? Gimana ibu Rita? Kan udah diambil tuh Bu. Sudah. Itu ditulis di LKPK mana? Ini. Bulannya naik aja. Nah, kalau yang kenangan pertama itu hasilnya apa? Ini besar sama satu kecil kan? Iya. Nah, betul. Terus ini berarti ditulis di tabel kalau dua hasilnya. Hitamnya ada berapa? Satu, dua. Ada dua tulis, dua. Terus di sini apa? Hitam putih berarti negatifnya apa? Hapus dan kecil. Itu ada berapa? Terus yang putih ada berapa? Hapusan habis di sini kan dua. Saya berdasarkan yang ini. Kurang satu ya Bu. Kurang apa lebih? Kita tuh kurang Mesti di bawah kali. Oh ya gitu ya. Bisa satu. Iya. Masih. hitam di bro. Iki dikerjakan ini sama ini ya. Udah. Ya ini ya. Dari kelompok dikerjakan hari ya. Yang dikerjakan tadi yang berapa? Ini sama ini ya. Terima kasih Mak. Ini ya. Orang kirim-kirim aku. Apel ini Bapak. Harus sekali ya, enggak apa-apa. Oh, hitam putih satu. Ya. Cici masih sepasang sifatnya dia putih gitu. Digarap. Ini enggak usah ditulis. Kocok-kocok. Ini aja. Iya. Baiklah. Dan ada yang kita isi. Apa ini kita masih kita masih. Ini berapa meter sih Pak? Itu 19 meter. Ayo materi.
Ayo. Kayak wae jadi kayak Rambutnya kata ada Oh, sudah. Sampai desa berbubung maju. Dua. Tiga. Udah semua? Udah. Oh ya, oke. Ada yang mau maju nggak? Ada. Siapa? Farida. Oh, Farida mau maju. Boton. Boleh, ayo maju Farida. botol tapi mendarat. Ya, bersama. Boton sama maju. Anak dari Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Farida, Erna, Wiwi, Nijam, Kolbi, sama Cahyan. sebenarnya aku Tadi waktu hasil persilangan kedua, pasangan hitam-hitam itu ada berjumlah 2, yang hitam putih itu ada 4, yang putih-putih itu ada 2. Berdasarkan hasil percobaan, perbandingan genotip H besar, H besar, H besar, H kecil, dan juga H kecil, H kecil pada persilangan kedua itu 2:4:2. Sedangkan berdasarkan hasil percobaan, perbandingan genotip pada persilangan kedua, genotip H besar dominan terhadap H kecil itu berwarna hitam-hitam, hitam putih, putih-putih. Ya, benar ya. Ada yang beda nggak? Tidak. Mas semua. Oke, beri tepuk tangan untuk Farida ya. Oke, tadi jawabannya hasil persilangan genotipnya 2:4:2 nggak? Atau ada yang beda? Sama semua. Nah, kalau disederhanakan lagi berarti ketemunya nanti 1:2:1. Nah, itu merupakan persilangan monohibrid. Oke. Oh ya, sebelum kita akhiri belajar pada hari ini, ada yang tahu nggak untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu apa? Terdapat persilangan 2 jenis, dua itu monohibrid dan juga Ya, kalau monohibrid itu apa berarti? mono itu yang satu. Betul, kalau di hibrid dua sifat berbeda. Oke, sudah berakhir ya untuk pembelajaran kita hari ini mengenai persilangan hibrid monohibrid. Oh ya, untuk pertemuan selanjutnya silahkan nanti anak-anak itu membuat rangkuman materi mengenai persilangan hibrid monohibrid untuk pertemuan besok. Dan jangan lupa untuk membaca materi mengenai apa selanjutnya? Bioteknologi, gitu ya. Oke, untuk mengakhiri belajar pada siang hari ini, silahkan kepada Mas Maul untuk mengakhiri. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa selesai. Baik, terima kasih. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.